Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita dalam keadaan kondisi yang sehat. Dan jangan lupa beristirahat sambil menikmati tayangan video ini. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Aripati Sulika, Andri Duyanti, Fahdila Restu Putri, dan saya sendiri Niawati akan memaparkan materi dengan tema ekologi komunitas. Apa itu ekologi komunitas? Ekologi komunitas atau yang sering disebut dengan sinekologi yaitu kajian ekologi yang mempelajari makhluk hidup sebagai suatu kesatuan yang saling berinteraksi antara berbagai jenis makhluk hidup dengan lingkungan di sekitarnya. Sinekologi ini mempelajari suatu kelompok organisme yang menjadi suatu kesatuan dan saling berinteraksi dalam lingkup searah tertentu seperti rawa, hutan alam, suaka marga satwa, atau di tempat daerah tertentu lainnya. Bicara tentang interaksi, apa yang kalian ketahui tentang interaksi itu? Nah, jadi interaksi adalah suatu jenis tindakan yang terjadi ketika dua atau lebih objek saling mempengaruhi. Interaksi antar komponen ekologi komunitas ini dibagi beberapa golongan. Yang pertama ada interaksi antar organisme, yang kedua ada antar populasi, dan yang ketiga ada antar komunitas. Nah, langsung saja yang pertama yaitu interaksi antar organisme. Yang pertama ada netral. Netral adalah suatu hubungan tidak saling mengganggu antar organisme dalam habitat yang sama yang bersifat tidak menguntungkan atau tidak merugikan kedua belah pihak. Untuk contohnya yaitu seperti capung dan sapi, kambing dan ayam, kupu-kupu dan kerbau, serta domba dan ayam. Hubungan yang kedua yaitu predasi. Predasi adalah hubungan antara mangsa dan pemangsa. Hubungan ini sangat erat sebab tanpa mangsa, predator tak dapat hidup. Sebaliknya, predator juga berfungsi sebagai pengontrol populasi mangsa, seperti singa dengan mangsanya yaitu zebra, kijang, rusa, dan lain-lain. Hubungan yang ketiga yaitu simbiosis. Simbiosis adalah semua jenis interaksi biologis jangka panjang dan dekat antara dua organisme biologis yang berbeda, baik itu mutualisme, komensalisme, atau parasitisme. Mutualisme itu sendiri adalah hubungan antara dua organisme yang berbeda spesies yang saling menguntungkan kedua belah pihak itu sendiri. Contohnya yaitu pada burung jalak dan kerbau. Keduanya saling mendapat keuntungan, yaitu burung jalak mendapat makanan pada kerbau dengan memakan kutu-kutu di punggungnya, lalu kerbau juga mendapat keuntungan karena kutu-kutu yang menyebabkan gatal pada tubuhnya menjadi hilang. Nah, selanjutnya yaitu ada komensalisme. Komensalisme adalah hubungan antara dua organisme yang berbeda spesies dalam bentuk kehidupan bersama untuk berbagi sumber makanan. Salah satu spesies diuntungkan dan spesies lainnya tidak dirugikan. Contohnya ikan hiu dan ikan remora. Nah, ikan remora ini memakan sisa-sisa makanan di sekitar mulut hiu. Sedangkan hiu itu sendiri tidak mengalami kerugian atau keuntungan. Lalu yang terakhir ada parasitisme. Parasitisme adalah hubungan antara organisme yang berbeda spesies bila salah satu organisme hidup pada organisme lain dan mengambil makanan dari inangnya sehingga bersifat merugikan atau parasit. Nah, contohnya ini seperti kelelawar vampir dengan mamalia dan kutu dengan hewan lainnya yaitu dengan kucing yang menyebabkan gatal. Baik, materi selanjutnya yaitu interaksi antar populasi. Yang pertama, alelopati. Alelopati merupakan interaksi antar populasi. Bila populasi yang satu menghasilkan zat yang dapat menghalanginya, tumbuhan populasi lain. Contohnya, jamur Penicillium sp. dapat menghasilkan antibiotika yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri tertentu. Kemudian yang kedua, kompetisi. Kompetisi merupakan interaksi antar populasi bila antar populasi terdapat kepentingannya
yang sama, sehingga terjadi persaingan untuk mendapatkan apa yang diperlukan. Contoh dari interaksi kompetisi ini yaitu persaingan antar populasi kambing dengan populasi sapi di padang rumput. Kompetisi dibagi menjadi dua golongan, yaitu kompetisi interspesifik, kompetisi intraspesifik. Yang selanjutnya yaitu interaksi antar komunitas. Interaksi antar komunitas cukup kompleks karena tidak hanya melibatkan organisme tapi juga aliran energi dan makanan. Interaksi antar komunitas dapat kita amati misalnya pada daur karbon. Kemudian yang keempat, interaksi antar komponen, biotik dengan abiotik. Interaksi antara komponen biotik dengan abiotik membentuk ekosistem. Hubungan antara organisme dengan lingkungannya menyebabkan terjadinya aliran energi dalam sistem itu. Selain aliran energi, di dalam ekosistem terdapat juga struktur yang tingkat trofik, keanekaragaman biotik, serta siklus materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Andri Duyanti. Saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya. Jadi, materi yang selanjutnya yaitu adalah struktur komunitas. Nah, struktur komunitas ini merupakan suatu konsep yang mempelajari susunan atau komposisi spesies dan kelimpahannya dalam suatu komunitas. Struktur komunitas mempunyai beberapa indeks ekologi yang meliputi indeks keanekaragaman, indeks kemerataan, dan dominansi. Yang ketiga indeks ini saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Yaitu karakteristik komunitas. Yang pertama yaitu kualitatif, seperti komposisi, bentuk hidup, fenologi, dan vitalitas. Nah, vitalitas menggambarkan kapasitas pertumbuhan dan perkembangbiakan organisme. Kemudian yang kedua yaitu kuantitatif, seperti frekuensi, densitas, dan densitas relatif. Frekuensi kehadiran merupakan nilai yang menyatakan jumlah kehadiran suatu spesies di dalam suatu habitat. Densitas atau kepadatan dinyatakan sebagai jumlah atau biomasa per unit contoh, atau persatuan luas atau volume, atau persatuan penangkapan. Kemudian yang ketiga yaitu sintesis. Sintesis adalah proses perubahan dalam komunitas yang berlangsung menuju ke satu arah yang berlangsung lambat secara relatif, pasti terarah dan dapat diramalkan. Suksesi-suksesi terjadi sebagai akibat dari modifikasi lingkungan fisik dalam komunitasnya dan memerlukan waktu. Proses ini berakhir dengan sebuah komunitas atau ekosistem yang disebut klimaks. Dalam tingkat ini, komunitas sudah mengalami homoestosis. Menurut konsep mutakhir, suksesi merupakan pergantian jenis-jenis pioner oleh jenis-jenis yang lebih mantap yang sangat sesuai dengan lingkungannya. Faktor yang mempengaruhi keanekaragaman spesies. Faktor yang mempengaruhi keanekaragaman spesies diantaranya adalah heterogenitas habitat, kemudian kompetisi, ekologi lingkungan, predasi, stabilitas lingkungan, habitat yang produktif, dan juga waktu. Dalam pandangan sintesis, kajian ekologi komunitas akan dapat dicapai dengan mengorganisir proses yang terjadi ke dalam 4 kategori. Di antaranya adalah seleksi, kemudian drift, spesiasi, dan aliran penyebaran yang keluar dari urutan perkembangan konseptual yang terjadi. Seleksi terjadi jika dalam suatu komunitas terdapat variasi suatu populasi. Dalam konteks komunitas itu ada 3 bentuk seleksi, yakni seleksi konstan, seleksi bergantung frekuensi atau kepadatan, seleksi spasial atau bergantung dengan tempat. Drift adalah istilah untuk hanyutan genetik. Hanyutan genetik adalah perubahan frekuensi gen dari satu generasi ke generasi selanjutnya akibat suatu kejadian acak. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan dari materi ini adalah ekologi komunitas atau yang sering disebut dengan sinekologi adalah kajian ekologi yang mempelajari makhluk hidup sebagai suatu kesatuan yang saling berinteraksi antara berbagai jenis makhluk hidup dengan lingkungan di sekitarnya. Interaksi antar komponen ekologi dapat merupakan interaksi antar organisme, antar populasi, dan antar komunitas. Struktur komunitas merupakan suatu konsep yang mempelajari susunan atau komposisi spesies dan kelimpahannya dalam suatu komunitas. Struktur komunitas mempunyai beberapa indeks ekologi yang meliputi indeks keanekaragaman, indeks kemerataan dan dominansi. Ketiga indeks ini saling berkaitan.
dan mempengaruhi satu sama lain. Dalam pandangan sintesis, kajian ekologi komunitas akan dapat dicapai dengan mengorganisir proses yang terjadi ke dalam 4 kategori. Di antaranya adalah seleksi, drift, spesiasi, dan aliran penyebaran yang secara langsung keluar dari urutan perkembangan konseptual yang terjadi. Baik, demikianlah materi yang dapat kami presentasikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.